Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahil aliyil azim. Yang kawula muliaken Bapak Besar Pondok Pesantren MHM Daya Murni. Daya Murni, wabil khusus Imam Haji Abdullah Tahrudin, dari Ali Mahrus, dan semua keluarga besar Pondok Pesantren MHM yang kami muliakan, rombongan dari Leboyo, ada Ketua Alim Pusat Indonesia, Pak Zulfa, Asfi, dan Pak Zainal, Banten, rombongan dari Masal, Lampung, dan yang tidak lupa semua adik mengembangkan ilmu di Pondok Pesantren MHM ini. Rasulullah dawuh, "Mayyuridillahu khairan yufaqihuddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah memahamkan dia tentang ilmu agama. Nah, ini berarti panjenengan ini termasuk orang-orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikannya. Allahumma Amin. Kenapa? Karena Allah menggerakkan hati sampean untuk mau mencari ilmu. Kita ingat bahwa Allah menciptakan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Beribadah. Karena khalaqul jinna wal insa Illa liya'budun. Ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Beribadah. Ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairah. Ibadah yang murni itu ya sholat, puasa, zakat. Atau yang ghairah mahdhah, di mana sampean berbuat baik dengan orang lain, membantu orang lain, itu ya ibadah. Nah, ibadah itu ada tata caranya, ada syarat dan rukunnya. Kalau ibadah tidak sesuai dengan syarat rukunnya, maka ibadahnya otomatis tidak diterima. Berarti kalau tidak sah, maka tidak sesuai dengan apa yang didahulukan oleh Allah. Yang mana didahulukan tadi apa? Ulama khalaqul jinna wal insa illa ya. Kenapa ibadah kita nggak sah? Maka sama harus bersyukur hidup di pesantren, karena sama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, biar ngerti syarat rukun daripada sholat, syarat rukun daripada puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ini wajib untuk kita ketahui. Yang perempuan juga gitu, wajib tahu tentang ilmu kewanitaan. Ilmu kewanitaan itu harus diketahui. Kenapa? Ya, karena itu kaitannya dengan sah dan tidaknya sholat, puasa, itu ya wanita. Maka ini perlu adanya perempuan mengalami haid, sudah mengalami istihadah, mengalami nifas, itu kalau nggak bisa bedakan bahaya, karena hukum 3 darah ini berbeda. Satunya tetap mewajibkan sholat, tapi yang lainnya mengharamkan sholat. Satunya mengharamkan puasa, yang lainnya tetap mewajibkan apa? Gimana membedakan? Sama-sama merahnya, jangan. Maka keberadaan sampean di sini sudah tepat, ya. Di pondok pesantren itu sudah tepat. Minimal bisa tahu akalul haid, akalul tuhur, maksimal haid, dan sebagainya itu sudah tahu. Yang perempuan, yang laki-laki pun juga ada pelajaran dasar kan, di pelajaran fikih itu pasti ada juga. Babul haid itu ada di Fathul Qori. Sampai kalau pelajaran itu ya juga harus sungguh, meskipun sampai tidak ngalami. Tidak ada kan laki-laki yang menstruasi, tidak. Tapi sampai harus tahu. Nanti ketika seandainya sampai menikah dan ternyata istri sampai tidak ngerti
maka yang wajib mengajar itu adalah sampean. Wajib ngajar. Sampean nggak ngerti, sampean wajib menyewa orang lain untuk ngajari istri sampean masalah ini. Ya, karena kalau dalam fikih pelajaran hadis meskipun nggak alami harus mengetahui dasar-dasar dari tadi. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur hidup di pesantren, karena di pesantren ini sampai bisa mempelajari ilmu agama yang ini merupakan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu agama ini bagaikan rel, bagaikan rel untuk keselamatan dunia dan apapun yang kita lakukan itu harus menggunakan barometer ilmu agama. Karena kalau ilmu agama itu pasti benarnya, datangnya dari Allah dan Rasul, itu pasti benar. Tapi kalau kebijakan atau keputusan manusia itu masih mungkin salah. Maka kebenaran itu ya agama agama Islam harus betul-betul panjenengan perdalami, khususnya tentang ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang saat itu harus sedang dihadapi, ilmu yang harus dikuasai untuk menghadapi problem yang saat itu. Zaman sudah balik, maka orang balik kewajibannya sholat. Maka sama harus tahu tentang syarat hukumnya sholat, tumakninah, bersucinya, wudhunya, itu sahnya itu. Karena selain yang punya syarat hukum selain sholat, wudhu pun juga punya syarat hukum. Maka ini harus kita ketahui. Kalau wudhunya sampai nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak. Nah, itu ya. Berarti kesempatan ini harus betul-betul sampai manfaatkan. Kesempatan baik pesantren ini harus betul-betul. Nah, untuk menunjang kesuksesan sampai belajar itu harus didukung dengan niat yang baik. Innamal a'malu sesungguhnya amal itu tergantung atas apa? Di sini sampai belajar taklim enggak? Ada pelajaran taklim. Dan ya, di situ diajarkan orang mencari ilmu itu niatnya apa sih? Yang pertama niatnya adalah lillahi. Yang kedua niatnya untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Karena tidak ada orang lahir langsung pinter ngocok kitab, pinter langsung sholat. Semua itu bermula dari kebodohan. Maka kita mencari ilmu itu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang berikutnya adalah menghilangkan kebodohan dari orang lain. Sampai bisa Fatihah, terus nanti ada datang santri baru nggak bisa Fatihah, maka sampai ajarkan Fatihah. Sampai bisa caranya wudhu. Ada temannya yang baru datang nggak bisa wudhu, ajarkan wudhu pada mereka. Sampai bisa alif bata. Ada teman baru yang belum ngerti alif bata, ajarkan alif bata. Itu jarinya bagi saya. Jadi niatnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, menghilangkan kebodohan dari niat pertama adalah lillahi ta'ala, yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan dari orang lain, yang keempat adalah melestarikan agama Islam. Kalau bukan sampean itu siapa lagi yang melestarikan agama Islam? Al ulama warasatul anbiya. Sampean ini yang menjadi pewaris para nabi ini sampai, karena nabi itu tidak mewariskan harta, yang diwariskan adalah ilmu. Sampean ini yang jadi harapannya kanjeng Nabi untuk melestarikan agama Islam di dunia. Kekuatan niat itu bisa mengkonversi kebiasaan menjadi sebuah ibadah. Kita ambil contoh. Ini masjid atau musola? Masjid itu. Ada dua orang duduk di masjid. Satunya karena capek, yang satunya diniati ikut. Kira-kira yang dapat pahala yang mana? Yang dapat pahala yang mana? Yang diniati itikaf. Padahal sama-sama duduk, ya kan? Sama-sama.
Yang dapat pahala yang mana? Yang dianiti, yang gara-gara capek pengen leren tok yang nggak dapat pahala. Jadi di masjid sama-sama inilah kekuatan daripada sebuah. Maka segala sesuatu kebaikan harus diniati yang. Bahkan perkara yang mubah kalau diniati baik akan menjadi baik dan akan mendapatkan pahala. Asalnya yang namanya makan minum itu mubah, ya? Tidur itu mubah. Tetapi kalau sampai niat kebaikan menjadi pahala. Saya makan, apa mah? Ben buat le ngaji. Saya tak minumnya pun tak niati ben buat. Nyapa turu tak niati engko lek wayah napa ngaji oranan. Itu pahala yang asalnya mubah hanya gara-gara niat itu menjadi kebaikan. Penting apapun kebaikan dilandasi dengan niat yang baik. Niat baik kok itu tidak cukup. Niat baik kok itu tidak harus di follow up, harus ditindaklanjuti dengan yang namanya apa? Usaha. Namun kalau pengen kenyang, niat kok kira-kira kenyang nggak? Halo? Halo? Kalau pengen kenyang, niat kok kenyang nggak? Harus ada ikhtiar apa? Usaha untuk makan nasi. Makan nasi itu merupakan bentuk. Nah, ikhtiar sama dalam mencari ilmu itu ya apa? Ya yang sudah diajarkan di dalam alala. Pelajaran di alala itu pelajaran sini, ya? Ayo alala. Analul firma illa bisitati saum bikaan majmul yabi rayani dukain wa irsin wa astibarin wa mulmoti wa irsati ustadi wa tulis zamani. Syaratnya yang 6 ini apa? Bukan. Pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan itu bukan berarti harus kayak Imam Syafi'i sing cerdas. Yang penting bisa bedane duit 1.000 dengan 10.000. Bisa nggak beda? Bukain. Bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Itu namanya bukan. Makanya kecerdasan otak sama itu jangan dirusak oleh yang namanya narkoba. Mau berbeda ini. Saya nggak berharap santri sini ada yang mengkonsumsi narkoba. Mau bahaya. Manusia mulia itu gara-gara punya akal. Kalau nggak punya akal, akan dengan hewan pun masih lebih berharga hewan. Oh, ya. Ada orang gila dibawa ke pasar dijual, laku nggak? Laku nggak? Sopan itu orang gendeng. Tapi segila-gilanya kambing sampai bawa ke pasar masih laku. Nah, ya kan? Berarti masih mahal. Maka yang menjadikan manusia mulia itu adalah otak. Otak ini jangan dirusak dengan yang namanya apa? Orang kalau sudah kecandang narkoba tidak berharga sama sekali. Jadi sampah masyarakat. Sekali lagi jangan pikir sampai hidup di sini jauh dari keramaian tidak akan kena. Tetap narkoba itu masuk ke pelosok-pelosok. Maka sekali ini jauhi yang namanya itu namanya duka. Kita pertahankan kecerdasan otak kita dengan menghindari hal-hal yang bisa merusak. Yang kedua apa? Dukain wa hirsin. Hirsin itu apa? Keinginan kuat untuk mencari ilmu. Harus punya keinginan kuat. Meskipun mungkin berangkatnya awalnya ada yang dipaksa, ada kayak yang kira-kira dipaksa oleh orang tuanya pada. Tidak ada. Alhamdulillah. Semua atas inisiatif sendiri. Alhamdulillah. Kok yang senyum-senyum itu kira-kira modelnya terpaksa. Nggak apa-apa. Ala kulli hal meskipun berangkatnya awalnya terpaksa atau yang tidak, yang penting sekarang punya keinginan untuk mencari ilmu. Orang itu kalau sudah mendapatkan ilmu satu pasti punya keinginan mendapatkan yang kedua, ketiga, keempat. Canduan,
kecanduan yang namanya ilmu. Berikutnya apa? Bukain, lahir sin, istighfar. Sabar. Cari ilmu itu nggak bisa instan. Yang instan itu hanya ada mie instan. Kalau ilmu tidak akan bisa instan. Makanya harus betul-betul telaten, istiqomah, ya. Yang penting itu rajin. Masalah kecerdasan itu semuanya wahbi dari Allah, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah kecerdasan itu. Karena otak itu kalau kita andaikan ada yang botol aqua, ada yang model gelas, ada yang botol apa? Botol minyak kapak. Nah, ada gelas, ada botol aqua, ada botol gelas, lalu kasih air, masuk semua, ya kan? Kasih air, masuk semua. Ada pelajaran dari guru, bisa ketangkap semua, bisa masuk otak. Tapi ada yang model kayak gitu, dikasih air, ada yang masuk, ada yang keluar, ya enggak? Jadi kasih pelajaran guru itu ada yang masuk, ada yang lupa, ada yang nggak nyantol, ada yang nyantol, ada yang parah ini yang botol kapak. Botol kapak kalau dikasih air, nggak ada yang masuk. Caranya gimana? Harus disuruh. Otak manusia ada yang cerdas, ada yang medium, yang setengah-setengah, ada yang bertengkar-tengkar. Tapi ini bukan menjadi hantar. Toh nyatanya minyak kapak itu di dalamnya kan ada airnya juga kan, ada minyaknya itu kan. Gimana caranya? Ya harus dengan istiqomah disuntik. Kecerdasan itu bukan menjadi alasan, atau bodoh itu bukan menjadi alasan untuk tidak mencari ilmu. Hanya dulu ada cerita sini loh, meskipun nasnya saya sendiri belum tahu. Imam Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Kalau yang Ibnu Hajar al-Haytami itu generasi tahun 900-an. Itu barengannya dengan Imam Rafi. Ada yang muhaddis, al-hafid itu kalau mestinya al-hafid itu julukan atau gelar bagi orang yang hafal apa? Hadis. Kalau yang hafal Al-Quran namanya al-hamil. Tapi kalau di Indonesia buat mohon hafal Al-Quran jadi al-hamil wong pak. Al-hafid kalau di Indonesia ya kan nama atau gelar bagi orang yang hafal Quran. Yang satunya adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini yang hadis al-hafid. Itu wakilah menurut cerita yang saya dengar, saya sendiri belum tahu mas. Itu kan ya gitu, sempat putus asa mencari ilmu itu karena nggak bisa masuk dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, itu sempat putus asa. Hanya boyong, memutuskan untuk boyong. Aku percuma lama di pesantren nggak dapat ilmu. Boyong. Di tengah perjalanan ketemu dengan namanya batu. Tahu batu ya? Tahu lah. Ternyata batu itu bisa lubang. Yang melubangi apa? Air. Air menetes itu mampu melubangi batu yang sama. Nah, padahal air itu kan sangat lembut. Dari itu dia mengambil ibrah. Apa itu? Batu yang sekeras itu kok bisa lubang dengan air yang sangat lembut? Apa kuncinya? Passwordnya apa? Istiqomah. Istiqomah dalam satu titik. Kita yang nggak mampu mungkin karena ya kurang istiqomah. Dari situ akhirnya beliau kembali mondok kali mencari. Masa otak saya yang tidak sekeras hati kalah sama otak saya yang nggak sekeras hati kan mestinya bisa ditembus oleh itu. Nah sampai sekarang nggak bisa ditembus dia gara-gara saya memang kurang istiqomah. Akhirnya balik lagi dia dengan pun rajin akhirnya menjadi seorang ulama. Maka tadi saya katakan meskipun seandainya itu memang anugerah semua, cerdas itu anugerah. Tapi ketika nggak cerdas itu bukan menjadi alasan untuk putus asa dalam mencari ilmu. Oke, karena harus nopo bukain bahir sin pastikan. Sabar itu mencakup berbagai hal. Masuk adalah cobaan orang di pondok yang sedang sakit. Ini harus masuk coba. Di pondok nggak bisa main HP, itu coba. Boleh main HP nggak? Itu demi kebaikan sampean. Boleh nonton TV nggak? Cobaan juga.
Karena sampean melihat teman-teman sampean yang nggak mondok, kok enak ya di sana dia bisa main HP, dia bisa lihat TV. Ini cobaan bagi sampean orang yang mencari ilmu. Selamat tibarin, selamat tibarin apa? Gadul, penting, ongkos, opah, sangu, sampean disangoni semua tuh. Pun selesai. Sampean disangoni oleh orang tua sampean untuk belajar ilmu agama. Mestinya kalau yang sudah balik ini itu tidak lagi menjadi tanggungan orang tua bagi laki-laki. Kalau sudah balik itu secara ekonomi sudah tidak wajib untuk dinafkahi oleh orang tua. Wajib jadi. Tapi gara-gara zaman mondok, maka orang tua masih wajib untuk apa? Nah, berikutnya adalah wahai sati ustadi. Nah, petunjuk salih, petunjuk Ahluddin itu adalah demi kebaikan kami. Keberadaan ustadz-ustadz yang di sini ini, guru-guru di sini adalah untuk memudahkan sampean untuk memahami ilmu agama. Dan di sini sudah tersedia. Sudah. Yang terakhir apa? Wa tuli zamani. Tulisan. Ya harus proses. Gak bisa bim salah bim terus menjadi ngalim, enggak. Ya. Harus proses. Tulisan. Namanya waktu mencari ilmu. Itu kayak walaupun ini dai bintang itu ya. Akhirnya ilmu tidak ngafir nih wong liya. Akhir dhewe gak dikatae. Bahaya. Nggih, mantan artis terus langsung ceramah, ya kan? Ngajine kapan? Tidak pernah. Dia hanya mengkampanyekan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ini bahaya. Ini jargon, benar kalimat hak, tapi uridah bihal batil. Ini kalimat yang benar. Karena memang Al-Quran dan Hadis itu jadi pegangan orang Islam, tapi maksudnya itu jelek. Dia ngomong seperti itu adalah untuk mereduksi, untuk mengurangi kepercayaan kita terhadap kitab-kitab ulama. Jadi serasa ngaji apa? Atul Qorid, rasa ngaji apa namanya ala-ala, gak usah ngaji dunia, langsung Al-Quran kan ya aneh, iya kan? Karena untuk istimbat atau mengambil hukum dari Al-Quran Hadis itu harus menguasai minimal 12 disiplin ilmu. Mulai nahu, sorob, halaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, rawi hadis, ilmu bayan. Kalau tidak menguasai ilmu ini tidak boleh langsung istimbat karena hadis itu tidak haram.